Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gunawan Khairi Wahid dari SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru. Saya kelas 12 Cendana pada mata jurusan Teknik Reklamasi dan Rehabilitasi Hutan. Pada video dan kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses pembuatan tape ketan hitam. Tentunya pada mata pelajaran agroforestry dan pada bab pengolahan pasca panen. Mungkin pada video kali ini saya akan membuat video mandiri dikarenakan situasi lingkungan dan kondisi di sekitar rumah saya tidak ada potensi agroforestry dan juga tidak ada pabrik ataupun tempat produksi yang bisa saya datangi langsung untuk melihat proses pembuatan dari hasil panen. Mungkin itu saja. Berikut adalah proses pembuatan tapai ketan hitam. Simak terus videonya ya teman-teman. Cuci beras ketan terlebih dahulu. Mungkin 2 sampai 3 kali bilas. Tujuan dari pencucian ini agar beras ketan bersih dari kuman-kuman setelah dipanen. Setelah melalui proses pencucian, beras ketan direndam selama 3 sampai 4 jam. Agar beras ketan bisa mengembang, dan setelah itu beras ketan direbus. Setelah 3-4 jam direndam, beras ketan direbus atau istilahnya diaron, direbus setengah matang dengan perbandingan air 1:1. Tujuan dari diaron ini agar supaya beras ketan matang dan kuman-kuman yang ada di beras ketan mati, dan nantinya beras ketan ini akan mengembang dan lembut bila dimakan. Sambil diaron, sambil diaduk-aduk agar tidak gosong. Proses aron ini memakan waktu hingga 5-10 menit sampai airnya surut. Setelah itu, beras ketan dikukus, dimasukkan ke dalam panci dan ditunggu hingga 15 menit sampai 30 menit. Setelah mengalami proses pengukusan, beras ketan diangkat dan ditaruh di dalam wadah dan ditunggu hingga dingin. Setelah beras ketan dingin, lanjut kepada proses penaburan ragi. Tujuan dari penaburan ragi adalah untuk menambah cita rasa yang khas yang timbul dari beras ketan atau tapai beras ketan hitam ini. Penaburan ragi harus merata, atas, bawah, hingga semuanya tercampur aduk dan merata, agar nantinya cita rasanya pun merata, tidak terlalu asam dan tidak terlalu manis. Setelah ragi diaduk atau ditaburi di atas beras ketan hitam, beras ketan hitam diaduk secara merata agar tidak ada nantinya ragi yang menggumpal. Setelah diaduk merata, masukkan ragi dan beras ketan yang sudah diaduk ke dalam wadah. Setelah itu, beras ketan hitam disimpan selama kurang lebih sehari semalam, boleh juga 2 hari, agar beras ketan hitam dan ragi mengalami proses fermentasi. Dalam proses fermentasi ini, ragi dan beras ketan yang sudah ditaruh di dalam wadah tadi harus ditutup rapat dan suhu yang seharusnya untuk menyimpan ragi dan beras ketan yang sudah dicampur ini tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, agar nanti jadinya tapai ketan hitam ini maksimal. Setelah sehari semalam hingga 2 hari, tapai bisa dinikmati. Biasanya orang-orang Bengkulu menjadikan tapai ketan hitam adalah makanan pendamping pada makanan khas mereka, yaitu lemang. Baiklah teman-teman, mungkin itu tadi adalah proses dari pembuatan tapai ketan hitam.
Semoga dari video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin nanti dari teman-teman bisa mempraktekkannya di rumah dan bisa diterapkan bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf. Bila ada saran ataupun kritik nanti bisa disampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.